Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ana Ustaz semua, kaifalukum? Ya khair, alhamdulillah ya. Di pagi yang cerah ini, apalagi kita semua telah selesai melaksanakan ujian tengah semester, baik itu prakteknya maupun itu yang teorinya ya. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah semua ujian-ujian tersebut telah terlewati, baik itu dalam keadaan yang memuaskan ya, sangat memuaskan, atau belum memuaskan ya. Tapi tidak mengapa anak-anak Ustaz ya. Ingat tadi 3 tingkatannya. Belum memuaskan, memuaskan, sangat memuaskan ya. Tidak mengapa, walaupun begitu kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjawab soal-soal dengan baik, maupun ya untuk melakukan ujian praktek dengan baik. Tapi ada beberapa hal yang ingin Ustaz sampaikan tergantung terkait dengan ujian tersebut ya. Pertama, mengenai ujian praktek ya. Di sini banyak yang salah informasi ya. Entah itu dia nggak masuk kelas atau gimana. Tapi yang jelas ya, dari antum ini berapa? 30 ya. Ada 59 antum ini ya. Di kelas 7C itu ada 30, kelas 7D ada 29 orang. Tapi yang jelas ya, dari 59 orang ini ya, itu 70%-nya tidak mengumpulkan ujian praktek sesuai dengan yang Ustadz inginkan. Ya. Kebanyakan hanya membaca saja. Ya. Nah, masih ingat enggak kemarin apa yang Ustadz sampaikan? Dibaca dan dihafal. Dibaca, keluarkan hukum tajwid, lalu ada yang dihafal kan? Dari wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah sampai mana? Sampai selesai apa? Hah? Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ya kan? Nah, dari semuanya ini 70% antum cuman membaca saja. Itu pun yang dibaca udah Ustadz bagikan. Ada Ustadz file yang Ustadz kirim, Ustadz bagikan. Ada yang untuk kelas 8C, ada yang untuk kelas 8D. Nah, ini yang dibaca dua-dua. Ada yang salah baca, bukan ayat untuk di kelas yang dibaca, tapi untuk di kelas lain, ya. Jadi benar-benar lah Ustadz gagal paham sama antum semua ini. Apalagi ya Allahu Akbar, masih sedikit rupanya yang datang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Kok sedikit kali pagi ini yang masuk? Mana semua?
habis ujian? Ngantuk? Ya Allah Akbar. Ya. Habis ujian hilang semua. Ustaz baru buka galeri view-nya ini. Ada berapa ujian antum? Ustaz mau tanya. Firdaus. Ada berapa pelajaran yang antum ujiankan? Semua pelajaran antum. Ada 15. Dihabiskan dalam waktu 2 minggu. Sebenarnya cukup itu. Beberapa pelajaran kan ya ibarat kata nggak terlalu susah. Contoh pelajaran modul itu kan nggak terlalu susah kan buat orang antum kan. Kemudian tajwid ini juga kita pelajarannya ini nggak susah. Pelajaran kita ini menengahnya. Yang susah kali mungkin ya perlu belajar yang ekstra nahu, sorof itu untuk yang di agamanya kan. Muhadasah kan enak. Mutolaah masih ada mutolaah. Nggak ada. Hadis kan ngafal juga. Yang lain untuk pelajaran IPA-nya palingan yang antum harus persiapkan kayak matematika kan. Apalagi pelajaran IPA antum. Fisika itu yang harus antum persiapkan untuk pelajaran IPA yang masuk UN. Ya, yang untuk agama kayaknya payah-payah rasa Ustaz ya. Tinggal memang antum itu pandai ngatur waktunya, ngatur ritmenya. Karena ini dengar ya. Ustaz juga kita di pagi ini mau curhat aja di sesi diskusi ya setelah ujian. Biar nggak ada ngerasa, habis ujian langsung belajar Ustaz. Kayak si Sadik nih. Modelnya protes saja kalau habis ujian dulu. Kan, Sadik? Ustaz, kita belajar Ustaz. Katanya, habis saya baru ujian Ustaz, belajar lah. Ya, katanya. Nah, jadi biar enggak gampang stres saat ujian, apalagi dengan pelajaran antum yang Ustaz rasa lumayan banyak ya, 15 pelajaran. Itu antum pandai mengatur ritme belajarnya. Ya. Kalau udah tahu seperti ini kondisinya, jangan belajar kayak patok ayam. Ya. Besok ayam itu kan di saat lapar di situ dia cari makan kan. Ada ayam itu antum lihat dia nyari makan dikumpulnya dulu ada? Nggak ada. Nggak ada kan? Ada antum lihat ayam bawa makan makanan gitu dikumpulnya? Nggak ada kan? Tapi yang anehnya ayam mau dia makan ayam. Ya kan? Ayam mau dia makan ayam goreng yang kita goreng, tak kasih mah dia mau makannya. Memang ayam ini tidak berperi keayaman, ya. Jadi anak Ustaz, jangan di situ mau ujian, di situ antum belajar, stres lah antum. Ini udah ada ini satu pengaduan yang Ustaz dapatkan menjak ujian ini. Stres dia. Anak kelas 8 nih ya. Gara-gara ujian praktek yang dia tumpuk-tumpuk. Kemudian masuk lagi ujian teori, ya. Akhirnya apa? Ngumpul semua di sini. Wah, ya kan? Ya itu makanya Ustadz ingin beritahukan antum. Udah tahu pelajaran kita lumayan banyak, maka jangan belajar seperti itu modelnya. Ya. Jangan model kayak gitu belajarnya. Belajarnya itu udah harus dipersiapkan dulu dari seminggu sebelumnya. Biar antum nggak gampang stres. Kalau stres tuh memberontak antum jadinya nggak belajar. Terakhir apa? Nggak ujian. Ya kan? Betul nggak? Rahim. Mas Rahim tadi.
Nah, keluar dia. Betul nggak Ai? Nah, Ai, betul nggak? Nah, betul nggak yang Ustadz bilang? Hmm. Jadi itu ya. Ini jadi pelajaran buat semua. Apalagi antum di rumah, mungkin kondisi di rumah yang tidak kondusif. Bisa jadi ya. Entah rumah antum yang kurang nyaman buat belajar, atau antum banyak disuruh orang tua kerja ini, ngerja itu. Jadinya apa? Enggak nyaman mau buat belajar gitu. Ya, Ustaz kasih tahu rumusnya, belajarlah sebelum masa-masa ujian itu datang. Jadi pas ujian tinggal ngeliat-ngeliat sedikit aja, nggak terlalu banyak. Ya, ini sekali lagi, antum masih muda, ya, masih muda, jangan dibawa stres. Nanti apa-apa udah tumbuh makin dewasa antum, SMA, kuliah, ya kan? Udah kerja, dikit-dikit nanti ada kerjaan, antum tumpuk-tumpuk kayak antum model SMP nih, tumpuk-tumpuk terus ningkat, stres. Ini masih muda, masih masih enak. Nah, ya, dibawa main-main bisa mungkin sama orang tua ya kan, keluar. Tapi nanti kalau kayak Ustadz nih, udah kerja, ditumpuk-tumpuk terus kerjaan Ustadz. Wah, sama siapa lagi mau main-main? Kawan-kawan Ustadz datang kemana-mana. Nah, udah pada sibuk semua sana sini. Terakhir kita sendiri yang harus betul-betul memanage diri kita. Ya kan? Setuju ya? Baik. Jadi itu terkait ujian praktek. Ya, ada juga beberapa orang yang tidak ujian. Ya, tidak ujian praktek. Dan ada satu orang yang tidak ujian praktek dan tidak ujian teori. Ustaz nggak tahu. Ini entah kenapa ini. Si Fulan ini. Biasanya dia rajin ujian. Rajin dia masuk kelas. Ini pun nggak ada dia di sini. Ya. Untuk remedial di kelas 7C ada 11 orang. Yang belum ujian praktek itu ada 6 orang. Ustaz nggak mau ngasih tahu nama-namanya ya. Ada 6 orang. Nanti ya ujiannya bisa langsung tanya ke Ustaz ya di WA. Karena nanti di sini pun Ustaz kasih tahu orangnya cuman ada beberapa aja yang ada di sini. Ya kan? Yang lainnya pada nggak masuk kelas. Taib. Kemudian untuk di kelas 8D. Wah, ini lebih banyak lagi. Ini rekor nih. 8D ini yang remedial ada 16 orang. Nah, antum bayangin rekor dari 29 orang, 16 orang setengahnya lebih itu remedial. Nah, ini namanya good job. Ya, kayak gini modelnya. Ini nampaknya mau ngeprank Ustadz ini nampaknya ini, kayak gini. Ya. Modelnya bisa pula ujian tajwid yang gampang kali. Gampang kan? Fadil? Ya, Zikra antum bilang gampang Zikra ya, antum pun remedial. Ustaz pula antum salah, kurang cek, ya Allah Akbar. Jadi Ustaz Imam Lutfi, kenapa? Kan ujiannya dari Google Form. Ya Allah Akbar. Udah Ustaz periksa ya, udah Ustaz periksa. Sampai detil-detilnya Ustaz periksa. Bahkan ini, kalau antum tahu, ya dengar. Kalau antum tahu, ya ujian antum ini, ya penilaiannya, dengar Isan, dan bicara dulu. Penilaiannya dari nomor 1 sampai nomor 10 itu nilainya 5 per soal. Dari 11 sampai 15 itu nilainya 10. Nah, kan soal yang 15 enak kan? Apa itu soalnya?
Jawabannya mad lazim kalimi mutsaqqal. Ya kan? Yang 14 enak, 15 enak, apalagi yang nomor 11. Itu pun banyak yang salah. Tapi yang ibtida, waqaf, 15 itulah banyak yang salah. Ada yang dibuatnya mat aja, ada yang buatnya mat lazim aja. Mat lazim apa? Nah, kemudian nomor 1 banyak yang salah. Nomor 1 kan jawabannya gampang. Mat tobi atau mat asli. Ada yang dibuatnya mat aja, ya kan? Nomor 2 mat asli atau mat tobi sama aja itu. Ya kan? Semua soalnya gampang-gampang. Gak ada yang sulit-sulit soalnya. Ada disuruh keluarkan hukum. Nah, itu jawabannya mat iwat yang dalam kurung. Ya kan? Ada yang dijawabnya mat badal. Itu banyak kali yang jawab mat badal. Ya salam. Ustaz pun bingung. Kenapa dijawab mat badal ini? Sama orang antum ini. Ya, jadi ini kelas 8D itu ada 16 orang yang remedial, yang belum ujian praktek itu ada 8 orang. Ustaz tunggu ya ke sadarannya masing-masing. Nanti kalau Ustaz sebut di sini malu pula antum. Ya. Jadi lebih baik nama-nama udah Ustaz serahkan di sama Ustaz Robi. Ya. Jadi nanti masuk yang di grup kelas. Dan alhamdulillah ya, dari 59 orang antum ini ada 3 orang yang mendapatkan nilai sempurna. Ya, Fadil salah satunya, 3 orang ya. Fadil, Firdaus sama Abdurrahim ya. Sadik sikit lagi, Anda belum beruntung. Sikit lagi. Karena Sadik nih kebanyakan megang behel ini pas ujian nih. Jadi terlupa dia. Waduh, lupa dia langsung jawabannya. Ya, jadi Firdaus, Fadil, Abdurrahim ya. Ustaz ucapkan barakallah atas pencapaian antum di ujian ini ya. Mudah-mudahan bisa jadi penyemangat juga buat yang lain. Yang lain cobalah saingin mereka bertiga ini. Karena dari ujian-ujian sebelumnya orang ini juga yang megang. Ya. Siapa? Antum, Fahri Habibi. Antum lulus ya. Tapi belum terlalu nilainya, belum terlalu sampai puncaknya. Ya, buat yang lain saingi kawan-kawan antum ini yang bertiga ini. Jawabannya ujian kita ini esai gampang, sikit-sikit aja, cuma satu-satu kata aja. Ya kan? Nggak ada sulit-sulit. Itu tadi ya. Jangan antum kalah motivasi sama mereka. Tapi Ustaz berharap 3 orang ini ya jujur kan? Fadil. Fadil. Jujur atau enggak? Kalau enggak jujur ketahuan sini Ustaz kurang lah, limpel langsung. Enggak yakin jawabannya. Aduh, cuman nih? Kita kurangin lah nilai dia nih ya. Aduh, inilah ini Ustaz yang buat ragu ini kayak gini. Kayak gini lah Ustaz yang buat ragu ini. Cuma Del. Jujur enggak? Jujur, alhamdulillah. Siapa yang bilang tuh? Sadik. Antum, Sadik. Fadil loh, enggak lah. Rohim, antum gimana? Jujur. Senyum dia. Udah nampak nih gelagatnya nih. Udah senyum-senyum dia, nampak gelagatnya nih Rohim ini. Rahim. Gimana Abdurrahim? Rahim. Rahim. Semana jujur antum? Rahim. Jujur, alhamdulillah. Lihatlah dulu mukanya kamera. Meyakinkanlah Ustaz.
Tadi senyum antum. Satu lagi, Firdaus. Jujur antum ujian kan, Firdaus? Hah? Ya, alhamdulillah ya. Zikra, jujur nggak? Nggak jujur, nggak jujur antum. Ya Allah Akbar, Zikra, Zikra. Kenapa? Udah nggak jujur, remet pula lagi ya Allah. Semana Zikra ini? Hah? Allahu Akbar, Zikra, Zikra. Jujur ya, alhamdulillah ya. Siapa lagi di sini nih? Ihsan Nur Khalil. Ihsan Nur Khalil udah buku mis aja deh nih ya Allah. Udah puber deh nih. Udah puber cepat deh nih. Ihsan. Oh nge-lag deh nih. Ihsan. Udah banyak kumis antum ya. Ntar lagi dah bisa lah antum ini. Toke bakso. Bakso bak kumis, kan? Canda Ustaz ya. Jangan salah. Orang usaha bakso di mana-mana laku, Sadik. Ya kan? Asal ada jual bakso, laku semua. Ada tuh di dekat SMA 2. Bakso wak kumis namanya. Kumis wak tuh segini ya. Panjang. Benar. Berarti betul ya kan? Ihsan, antum jujur? Ihsan Nur Khalil. Senyum dia tuh, senyum. Nah, ini nih Ustadz udah curiga nih senyum kayak gini nih. Jujur nggak, Ihsan? Senyum itu sedekah ya. Oke, Tayyib. Coba kalau antum masih bisa buka Google Form-nya, kita bahas ya. Soal pertama, ini mau kita bahas nih sampai semua. Google Form ujian yang kemarin. Soal pertama, waw sukun, ya sukun dan alif merupakan pembagian dari huruf-huruf mad, ya. Mad tabi'i atau mad asli. Yang kedua, mad iwad, mad sila sughra, mad tabi'i harfi termasuk pembagian dari mad tabi'i atau mad asli ya. Gampang. Dua-dua bisa nih jawabannya sama ya. Soal nomor 1, soal nomor 2. Nomor ketiga, wal jibala autada. Kata yang bertanda kurung di atas merupakan contoh dari mad iwad ya. Autadanya itu bukan a-nya itu ya. Autada mad iwad. Jangan dijawab mad badal, tapi ada juga menjawab mad badal, tetap Ustaz kasih nilai ya. Kemudian 1 2 3 4 5. Nomor 5. Apabila mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata, maka dinamakan mad wajib ya. Ini ingat, mad wajib muttasil, bukan mad jaiz ya. Antum jangan salah di situ. Banyak yang salah ini, Ustaz. Lihat jawaban antum. Kalau mad jaiz kan tidak dalam satu kata ya, namanya munfasil, terpisah ya. Ittasala, muttasil ittasala ya, tersambung. Kemudian soal ke-6. Qalu innama nahnu muslihun. Dari ayat di atas, kata yang merupakan contoh dari mad jaiz munfasil adalah qalu. Ya, qalu. Jangan dijawab, ada pula yang jawab muslihun. Dari mana ceritanya muslihun mad jaiz? Ya, itu muslihun itu mad arid li sukun. Ya, Pak Bat, nih tengok nih Pak Bat nih baru mandi dah nih. Dengar antum Pak Bat? Ada yang jawab innama, padahal ini di ayat surah apa? Surah Al-Baqarah kan, halaman kedua, antum lihat tuh di tengah-tengah. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun ya. Kemudian soal ke-7. Mad badal terjadi apabila apa? Rafa Azafiras. Ayo, sibuk lihat buku. Apa?
Tanda alif. Kurang jelas jawabannya. Coba Sadik, apa mad badal? Ayo lihat ke bawah dia. Mad badal terjadi apabila Raka bertemu dengan Rohim, terjadi mad badal, itu. Apa Sadik? Ayo, tet, tet. Berarti, mad asli bertemu dengan, Coba ulang apa? Gimana jawabannya? Hamzah bertemu dengan mad asli ya. Barakallahu fik. Gitu ya. Ini Ustaz cek ulang lah nih Sadik jawaban antum nih. Pas Ustaz tes langsung salah. Ini berarti tanda-tanda nih, kan? Kalau Ustaz tes langsung salah, tanda-tanda nih nampaknya. Kemudian soal yang ke-7 ya. 8 ya. 8. Ramadan. Kan gampang, huruf ro pada ayat di atas dibaca tafkhim ya, ro-nya jelas, tebal. Ya. Kemudian nomor 9. Menghentikan bacaan sejenak untuk mengambil nafas lalu melanjutkannya kembali merupakan pengertian dari apa? Rafa azafiras waqaf ya. Thayyib. Enggak ada pula yang jawab saktah ya. Selama Ustadz periksa ini, alhamdulillah jawabannya benar semua. Waqaf. Dan enggak ada yang jawab saktah. Cuman ada juga yang jawab entah aneh-aneh gitu. Terbalik-balik dia jawab. Ibtida adalah, Ustaz mau tanya dulu. Ibtida adalah Abdullah Ali Margolang. Apa ibtida? Kemana adalah dia ini? Fabad. Apa ibtida fabad? Ayo. Apa ibtida? Apa bad? Lama kali antum lihat buku di bawah. Saya tanya yang lain. Gaza, Arefa, apa ibtida? Waduh, nggak ada yang hidupi kamera ini, entah kemana ini yang. Ibtida apa? Memulai bacaannya. Itu aja ngejawab udah benar. Naber, kita cepatkan. Naber apa naber? Firdaus? Menekan? Ya, Masya Allah. Sehingga, lanjut. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Itu naber ya. Kemudian huruf mim dalam kaidah waqaf bermakna waqaflah lazim, maka wajib berhenti. Kemudian rihun, ri-nya apa? Tarqiq ya. Kemudian tuliskan satu contoh mad arid sukun. Gampang kali ya kan? Bismillah aja udah Ustaz benarin. Ada yang jawab Bismillahirrahmanirrahim. Udah Ustaz benarin 10 dapat nilai. Ya. Soal nomor 14. Hayatahara. Ini gampang juga. Merupakan bagian dari huruf muqatta'ah. Jangan dijawab mat tobi harfi ya. Itu judulnya mat tobi harfi. Ini mereka huruf-huruf yang muqatta'ah, yang dia terputus ya. Dan ada hanya pada beberapa surah ya. Khususnya di awal surah. Kemudian yang terakhir mad titik, yaitu apabila mad bertemu dengan huruf yang bertanda tasydid maka disebut mad lazim kalimi mutsaqqal ya. Anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gampang semuanya kan? Enggak ada soalnya yang sulit-sulit. Ada antum diminta carilah contoh ayat ini. Di mana antum cari itu di Quran? 30 juz, enggak ada kan? Maka itu dari sekarang Ustaz udah harus bilang ini jadikan evaluasi. Khususnya untuk kelas 8D. Ya, sampai setengah dari antum ini enggak lulus semua. Entah kemana berarti selama Zoom.
Ya, demikian anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih dan kurangnya Ustadz mohon maaf ya. Apabila ada canda-candaan Ustadz yang berlebihan, mohon dimaafkan ya. Mudah-mudahan antum semua dapat bahagia habis ujian. Jangan murung-murung antum, Raka, Abdurrahim. Ya, habis ujian cerah, ceria. Bergembiralah habis ujian. Nah, kurang cuan ya. Kalau kurang cuan cari duit, jualan kurma, jualan madu. Udah mau bulan puasa ini. Ya, oke ya, Sadik. Titip salam Ustaz sama Behel antum itu ya. Udah lepas satu ya, masya Allah, bagus ya. Nah, ya, kali bawahnya. Oke, Taib, anak Ustaz, waktunya udah habis. Silakan istirahat. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa yang remedial hubungi Ustaz. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.